Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini dicengkram kuku kuntilanak. Kisah horor ini saya alami pada hari Sabtu tanggal 11 Maret dini hari sekitar pukul 00.25. Jumat malam, seperti biasa, saya sehabis pulang kerja lanjut kopdar bersama komunitas motor saya, Kawasaki, di tempat kopdar baru, yakni di Jatinegara Entertainment. Sekitar pukul 23.20 saya izin pulang lebih awal karena besoknya saya ada kegiatan lagi. Tujuan pulang saya adalah kota Bekasi, tepatnya di Setu. Sesampainya di kota Bekasi, masih aman, belum merasakan apa-apa. Saya biasa lewat jalan tol timur arah perumahan PTI atau Permata Timur Indah. Di perjalanan menuju PTI, tepatnya jembatan 3, itu adalah jalur yang biasa saya lewati. Untuk mempersingkat waktu agar lebih dekat, biasanya saya tembus ke Jalan Asem. Namun akses Jalan Asem tersendat karena ada dua mobil saling bertemu lawan arah. Karena males menunggu lama, akhirnya saya ambil jalan kanan via gang dan rumah kontrakan. Saya tahu di situ ada kuburan dan dilebati dengan pepohonan asem dan pohon bambu serta pohon pisang yang lumayan banyak. Sepertinya di sana mungkin hanya kuburan kecil yang isinya 5 makam saja. Karena motor saya sudah ganti knalpot racing yang mungkin agak gaduh suaranya. Dari situ berhasillah saya menembus Jalan Asem. Seketika itu motor saya terasa berat mendadak, agak aneh tapi gak dihiraukan. Lanjut jalan saja dan pandangan fokus ke depan. Tiba-tiba hal aneh datang lagi. Wangi melati begitu menyengat dan jalanan gak seperti biasanya, amat sepi. Gelap pula, saya berpikir mungkin sedang ada pemadaman listrik. Gak ada keramaian di mana biasanya masih ada pemuda yang nongkrong di situ. Sementara aroma bunga melati masih saja menyengat. Sekilas saya melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 00.20. Dalam hati, wah, mampir nasi uduk jengkol dulu bisa nih. Tetapi kemudian saya terkejut. Astagfirullahaladzim, saya malah lewatin sekolah dasar itu lagi. Padahal jelas-jelas tadi saya sudah lewatin sekolah itu. Dan dua polisi tidur itu juga ada lagi. Seharusnya saya melewati SMP negeri yang baru jadi itu dan tiba di perempatan Tugu Asem. Ini aneh, benar-benar aneh. Sambil jalan, mata saya tutup dan baca surat-surat serta doa-doa. Namun aroma melati itu masih saja tercium. Saya buka mata dan saya tiba di depan Tugu Asem. Di belakang saya tampak ada cahaya lampu motor mengikuti saya. Dilihat di spion ternyata benar pengendara motor juga. Alhamdulillah, ada orang lain juga, pikir saya. Pengendara itu menggunakan Honda CBR yang lama dan terus mengikuti saya. Saya kebut, dia ikut kebut. Saya pelan, dia ikut pelan. Wah, kok jadi curiga, begal nih. Akhirnya saya menepi ke tempat makan nasi uduk yang saya tuju. Namun ternyata pengendara itu ikut juga ke tempat nasi uduk. Saya lalu pesan satu nasi uduk dan makan di tempat. Dan tiba-tiba si bapak pengendara CBR ini ikut menegur saya. Mas, ndak apa-apa kan? Alhamdulillah pak, saya ndak apa-apa. Kenapa pak? Syukurlah kalau begitu mas. Untung masnya bisa konsentrasi, hendak noleh ke belakang. Saya bergumam sedikit, merinding dan sejenak berpikir, bapak ini kenapa ya? Kok ngomong gitu? Bapak itu melanjutkan, mas barusan boncengin Neng kuntilanak mas. Celetuk bapak itu. Saya menoleh kaget dan gak percaya. Salah lihat mungkin pak, ujar saya sambil
tambah merinding semua bulu di tubuh. Bapak itu tersenyum dengan wajah lelah. Dia menghampiri saya dan memegang pundak sebelah kanan saya yang memang terasa luar biasa beratnya. Karena pegal yang saya alami biasanya di pundak kiri, dan ini di sebelah kanan beratnya melebihi pegal yang biasa saya alami. Ya bisa dibilang 4 kali lipat lah pegalnya. Bapak itu memijat pelan dengan mulut kemat kami. Alhamdulillah, efeknya langsung bekerja dengan baik. 2 jari lalu disentuhkan ke bagian kelopak mata saya dan astagfirullahaladzim. Makhluk apa itu? Percaya nggak percaya, saya melihat sendiri di situ. Saya diperlihatkan sesosok putih berambut panjang, matanya merah penuh amarah. Astagfirullahaladzim. Saya terus istighfar. Ternyata pundak kanan saya kena cengkeraman kuku kuntilanak yang katanya jika tidak dilakukan penanggulangan saya akan sakit di kemudian hari. Itu beneran Pak, sontak saya panik. Si bapak tersenyum, lah kan saya udah tunjukin Mas. Kok beliau bisa tahu nama saya? Kaget dan bengong lalu saya berkenalan dengan bapak itu. Ia hanya memberitahu nama yaitu Yanto. Beliau lalu jelasin kalau saya mengganggu ketenangan alamnya tadi dan membuat acara kacau. Saya berpikir, ya juga sih, sudah mau pergi, saya malah berisi pakai knalpot racing, gak permisi dan malah baca-baca ayat Al-Quran pula. Tak lama Pak Yanto pamit duluan dan beliau berpesan Bismillah dulu ya Mas kalau mau lanjut jalan. Dan alhamdulillah saya sampai rumah dengan selamat. Saya lalu ceritakan pengalaman ini kepada teman saya dan ternyata dia juga pernah mengalami lebih parah lagi. Motornya mendadak mati dan ketika dia melihat ke sebelah kanan, tampak sesosok pocong sedang berdiri di tempat di sampingnya dengan jarak 1 meter. Kaget bukan main. Sampai motornya pun dikebut lubang dan polisi tidur pun dihajar. Mungkin kalian yang berdomisili di Bekasi Timur dan pernah lewat jalur itu bisa saja memiliki atau mengalami hal aneh. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.